Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fitria. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan beradaptasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptasi itu sendiri. Adaptasi berasal dari bahasa Latin yaitu adapter, yang berarti menyesuaikan. Menurut Eli dan Usman Kolib menjelaskan bahwa adaptasi merupakan kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar dapat bertahan hidup. Sedangkan menurut Snyder dalam Bawah Superland, adaptasi merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara tepat dan efektif serta menyeluruh terhadap realitas lingkungannya, berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Eko dan kawan-kawan mengatakan bahwa adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa adaptasi ini adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungan baru agar nantinya tercipta hubungan yang lebih baik lagi. Apabila seseorang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, maka seseorang itu tidak dapat berkomunikasi maupun tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengertian dari adaptasi sendiri sama dengan penyesuaian diri, dan penyesuaian diri ini diartikan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu penyesuaian diri berarti adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa dibilang sebagai survive untuk memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. Karena dengan kita dapat beradaptasi dengan orang lain, nantinya kita dapat memperoleh kesejahteraan baik secara baik dari jasmani maupun secara rohani. Yang kedua yaitu penyesuaian diri dapat pula diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip yang berlaku umum, yaitu apabila kita beradaptasi, nantinya kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan standar-standar yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan juga mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa. Maksudnya kita dapat menguasai diri kita dalam menghadapi berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu penyesuaian diri sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Jadi ini hampir sama seperti penguasaan tadi. Jadi ini kita bisa menguasai diri kita dalam mengontrol emosi, dalam melatih diri kita untuk beradaptasi menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis adaptasi. Jadi adaptasi ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu adaptasi fisiologis, yaitu merupakan cara individu menerima perubahan yang terjadi oleh anggota tubuh. Jadi ini adalah adaptasi yang dilakukan oleh tubuh kita terhadap lingkungan yang kita tempati. Misalnya seorang yang tinggal di daerah yang banyak polusi udaranya, otomatis nanti badannya ini bisa lebih kebal terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi tersebut karena sudah mampu beradaptasi dengan baik. Yang kedua yaitu adaptasi psikologis, merupakan cara individu agar mampu menerima perubahan yang terjadi akibat lingkungan sosial. Jadi ini adaptasi yang dilakukan oleh pikiran kita apabila kita tinggal di suatu tempat. Jadi nantinya kita akan mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu adaptasi perkembangan, merupakan cara individu dalam menghadapi tugas perkembangan. Jadi maksudnya ini perkembangan yang terjadi seperti perkembangan seperti zaman sekarang kan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Jadi kita itu harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan tersebut, karena apabila kita tidak mampu beradaptasi dengan baik, nantinya kita akan menjadi manusia yang tertinggal. Yang keempat yaitu adaptasi sosial budaya, yaitu merupakan cara melakukan proses penyesuaian perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini adaptasi yang kita lakukan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan yang kita tempati. Dimanapun kita berada, kita itu harus mampu bisa beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu adaptasi spiritual, yaitu merupakan cara individu dalam menerima perubahan dalam diri sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini bukan hanya tentang kepercayaan kita anut sendiri, tapi tentang kepercayaan yang dianut oleh orang lain juga.
juga. Jadi dengan kita mampu beradaptasi dengan baik terhadap kepercayaan kita sendiri maupun kepercayaan orang lain, maka kita akan mampu bertoleransi dengan baik terhadap agama-agama yang dianut oleh orang lain. Selanjutnya yaitu cara melakukan adaptasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan interaksi sosial, yaitu hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Jadi dengan kita melakukan interaksi sosial dengan baik dengan orang lain, otomatis nantinya kita dapat beradaptasi dengan baik kepada orang lain juga. Yang kedua yaitu dengan melakukan komunikasi. Ini hampir sama dengan melakukan interaksi tadi. Dengan kita mampu berinteraksi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, nantinya kita mampu beradaptasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan yang luas yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu dengan melakukan organisasi. Organisasi ini kan cakupannya luas, dengan masyarakat yang luas, dengan orang banyak. Otomatis dengan kita melakukan organisasi, kita akan mampu beradaptasi dengan baik dengan orang banyak yang ada di sekitar kita.